holistic learning dan penggunaan smart curriculum. Itulah Ibu Bapak yang mendasari kami SMP Pembangunan Jaya mendapatkan rekomendasi untuk mandiri berbagi pada saat kami mendaftar sebagai sekolah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Kami mendapatkan kesiapan dengan rekomendasi mandiri berbagi dan kami mendaftar sesuai dengan rekomendasi tersebut. Dan untuk implementasi kurikulum Merdeka ini, kami mencoba membuat konsep seperti itu, konsep yang akan kami laksanakan di tahun ajaran depan ini dengan membagi waktu ini dalam 1 tahun. Jadi kami membagi intrakurikuler semester ganjil di awal, kemudian kami akan melaksanakan implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu di tengah-tengah, kemudian intrakurikuler semester genap. Seperti itu. Jadi kami dengan sistem blocking. Mulai bulan pertengahan November untuk implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila di pertengahan November hingga pertengahan Februari. Dan untuk tema yang akan kami laksanakan ada 3, yaitu gaya hidup berkelanjutan, kewirausahaan, dan kearifan lokal. Untuk masing-masing tema ini kami sudah merancang subtema apa saja yang akan dijalankan. Nah, seperti ini kurang lebih Ibu Bapak konsep kami. Yang pertama untuk gaya hidup berkelanjutan adalah kepedulian lingkungan. Itu akan untuk mata pelajaran yang tertulis di sini ini bukan mata pelajaran ya Ibu Bapak, tapi kami agar lebih mudah saja kami meletakkan guru-guru. Jadi ini misalnya PJOK ini dengan guru Pak Fian. Nah, seperti itu. Jadi ini orang-orangnya sebenarnya bukan mapalnya. Tapi kami sesuaikan mapal ini juga dengan subtemanya. Nah, ini dari satu subtema ini yang terdiri dari 4 guru itu akan dipimpin oleh 1 orang, kalau di sini Pak Fian, dan seperti itu seterusnya. Ini adalah kewirausahaan, dan yang terakhir kearifan lokal. Dan kami mengangkat kearifan lokal budaya Sidoarjo yang kami beri subtema, yaitu ada etika, sosial masyarakat, apresiasi seni. Dan ini adalah proses pendampingan kami pada saat kami melaksanakan pendampingan dengan pengawas. Terima kasih Bu Lisa sudah memberikan pendampingan yang luar biasa sehingga kami lebih paham begitu ya. Sebelumnya kami juga sudah mendapatkan pendampingan dan sosialisasi juga dengan Ibu Nini Kristiani, waktu itu juga bersama dengan Ibu Lisa juga yang terus mendampingi kami seperti itu agar jalannya kami ini selaras begitu ya. Gitu. Demikian Ibu Bapak yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa SMP Pembangunan Jaya dengan kurikulum smart-nya ternyata sudah dilakukan kurikulum Merdeka itu ya Bu Dewi ya, mulai 2018 ya pelaksanaan itu ya, sudah dilakukan pembelajaran yang berbasis project ya, dan sudah melihat juga karakteristik peserta didik dan juga terintegrasinya beberapa mata pelajaran. Oke, baik Bu Dewi, ini ada Pak Iking yang ingin bertanya ini yang SN. Silakan Ibu Bapak yang lain jika ingin bertanya silakan SN atau menuliskan di chat. Silakan Pak Iking. Terima kasih Bu Lisa. Ya. Ini untuk Bu Dewi ya, Bu Dewi. Saya sangat kagum sekali apa yang dibagikan Anda Ustaz tentang sudah mengenal tentang bagaimana antara hubungan tadi smart dengan dari wujud content knowledge tadi
sebab ini tentang kesamaan antara knowledge tadi, kemudian juga dengan smart, dan juga kaitannya dengan kurikulum merdeka ini. Sebab ada beberapa hal yang agak berbeda gitu ya antara kurikulum knowledge tadi dengan pedagogika knowledge tadi dengan seperti contoh di dalam pemahaman tentang pembelajaran dari diawali dengan dari C1 kemudian C2. Tapi kalau di konten knowledge ini, kalau saya tidak salah, itu sudah sampai di langkah seperti di Anderson content knowledge itu yang dikembangkan oleh Anderson itu sudah sampai 24 langkah. Nah, bagaimana kaitannya dengan apa yang disampaikan barusan dengan kurikulum smart? Makasih Bu Dewi. Ya. Paham ya Bu Dewi ya pertanyaan Pak Ikin ya. Oke, silakan Bu Dewi. Baik, terima kasih Bapak. Untuk pelaksanaan TPEC ya, Pedagogic Content Knowledge, itu kami melaksanakan, jadi sebelumnya kami meminta guru-guru untuk membuat analisis terlebih dahulu. Jadi mungkin keterkaitannya bisa ada di situ. Jadi sebelum guru-guru membuat rencana pembelajaran, itu guru-guru harus sebelumnya menganalisa dulu. Jadi analisa ini mulai dari karakteristik mata pelajaran. Karakteristik ini ada hakikat dan tujuan mata pelajaran itu, kemudian membedah KD-nya, kompetensi dasar ya pada saat itu, karena pada saat ini kan pada saat kami melaksanakan feedback ini belum melaksanakan kurikulum merdeka, jadi kami masih membedah kurikulum dasar seperti itu. Kemudian kami juga membedah tujuan, kemudian di situ di analisis itu ada hambatannya juga, bagaimana guru-guru mengenali hambatan yang mungkin terjadi pada saat mengajar di satu kelas tertentu. Nah, setelah guru-guru mengenali hambatan itu, kemudian ada strateginya. Apa kira-kira strategi yang bisa dilakukan untuk mengatasi hambatan yang mungkin terjadi. Kemudian ada lagi tentang karakteristik siswa yang ada di kelas itu. Apakah mungkin karena mungkin kelas A dan B itu bisa jadi berbeda. Karakteristiknya bisa jadi berbeda. Ada kelas A itu lebih pendiam, tapi lebih akademik misalnya. Tapi kelas B itu lebih cheerful, lebih ceria, tapi secara akademiknya kurang, mungkin lebih ke non-akademik. Nah, dari kelas A dan kelas B, perbedaan ini yang diajarkan oleh satu guru yang sama, itu guru harus tahu mana nih di kelas A yang dari anak-anak yang akademik ini, mana yang lebih ke pembelajaran kinestetik atau auditori dan sebagainya. Jadi guru harus mempunyai data itu, berapa persen anak yang kinestetik misalnya. Nah, itu ada dalam analisis feedback tersebut. Kemudian ada lagi sampai kita menganalisis tentang hasil belajar. Apakah mata pelajaran yang diajarkan ini, materi ini efektif untuk anak-anak dan diajarkan. Karena tidak semua materi adalah materi esensi, karena ada materi esensi, materi yang non esensi. Nah, mana yang guru harus pintar-pintar memilah mana KD esensi dan tidak. Nah, itu semuanya dianalisa terlebih dahulu sebelum guru-guru membuat rancangan pembelajaran. Seperti itu, Pak. Yang menjadi penasaran saya itu sebelumnya kan perbedaan yang paling menonjol itu antara, coba ditayangkan tadi yang antara smart dengan yang knowledge tadi. Nah ini Bu, yang slide ke-7 ya, slide ke-7, jadi nah ini Bu, ini perbedaan antara
ini kan di 2019 sampai 2030 sudah menggunakan kurikulum holistik. Kemudian juga 2021 sudah menggunakan IPK. Nah ini yang sudah menggunakan smart ini dengan pembelajaran dengan formula TPACK ini bagaimana saya kurang begitu paham dengan pembelajaran dengan formula. Kalau smart itu ada yang sudah terbayangkan, tapi kalau dengan formula TPAC ini, TPK ini bagaimana Bu? Mungkin saya menambahkan Mbak. Ya, silakan Pak Restu. Baik. Dan saya mohon maaf. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada roadmap ini atau peta jalan yang telah dilakukan oleh pengembang kurikulum Kepala Pembangunan Jaya dari 2017 hingga 2021 lah, karena ini pelaksanaan smart kurikulum yang memang titik beratnya adalah mengolaborasikan antar mata pelajaran, kemudian mengurangi beban belajar siswa agar memiliki pembelajaran yang lebih bermakna, disesuaikan dengan kondisi belajar serta masalah-masalah yang terjadi di lingkungan siswa. Kemudian pada 2021-2022 ini disempurnakan lagi, jadi penyempurnaannya menggunakan TPACK, yaitu dengan disesuaikan kondisi dari siswa itu membutuhkan apa. Oleh karena itu pada TPACK atau TPACK itu tadi dibagi menjadi 3 garis besar. Yang pertama adalah perencanaan, kemudian yang kedua adalah pelaksanaan, dan yang ketiga adalah penilaian. Di perencanaan tadi kita merencanakan di kelas itu nanti karakternya seperti apa siswanya, baik itu dari latar belakang siswa, keluarga, dan lain sebagainya. Kemudian pengetahuan sebelumnya apakah sudah memiliki agar nantinya materi yang disampaikan itu efektif dan efisien atau perlu pengulangan kembali, dan itu dilaksanakan di perencanaan yang nantinya akan menjadi bekal pada pelaksanaannya. Kita akan memilih strategi apa, metode pembelajaran apa yang cocok sesuai dengan kondisi kelas, gitu, serta cocok dengan penilaian yang efektif, efisien, dan bermakna bagi siswa. Begitu. Itu sih untuk TPACK. Jadi TPACK adalah sebuah peningkatan, pengembangan agar smart kurikulum itu lebih bermakna, pembelajarannya lebih bermakna dan berdampak bagi siswa tersebut. Kalau sekarang dengan implementasi kurikulum Merdeka ini gimana Pak kaitannya dengan sekarang? Apakah sudah hijrah ke kurikulum Merdeka ini dengan jadi apakah TPACK tetap kita pertahankan atau kita hijrah? Betul. Sebenarnya hampir sama. Jadi pelaksananya kan di kurikulum Merdeka kita harus analisis diagnostik dan lain sebagainya. Jadi itu hampir sama, Bapak. Kami juga di TPACK juga baru tahun ini, kita juga masih belajar lebih dalam untuk mengenali siswa itu seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian metode yang cocok untuk satu kelas, bahkan setiap siswa juga punya karakternya masing-masing, itu kita juga masih belajar. Tentunya Merdeka dengan TPACK yang dikembangkan oleh Sekolah Pembangunan Jaya yang karena ada konsultan pendidikannya, ya kita jalankan bersama gitu loh. Terima kasih Pak. Oke. Cukup baik. Ya, terima kasih. Iya. Oke, baik. Masih ada yang resen Ibu Dewi dan Pak Restu. Pak Riyadi Nugroho. Jadi sebelum Pak Restu tampil ini ya kita tanya jawab dulu. Ada yang bertanya, ada yang resen. Silakan Pak Riyadi Nugroho, dari mana Bapak? Ya, dari Pati Bu. Pati, silakan. Sungguh menarik ya. Di sini saya melihat ada istilah-istilah baru, yaitu termasuk smart kurikulum ya. Walaupun ini menjadi program sejak tahun 2017-18. Ini yang mirip dengan kurikulum Merdeka itu di personal inquiry time itu tadi kan
kalau di bahasa kurikulum merdeka sekarang adalah pembelajaran berdiferensiasi ya. Karena harus memetakan kebutuhan anak. Nah, kemudian ending nanti di tahun 2022-2024 di situ dikatakan ada smart kurikulum dengan melatih siswa berpikir divergen. Kalau melihat dari arti divergen itu dari satu titik menjadi bercabang. Ya, artinya, jadi kalau dilihat dari sisi skema penyebaran tema dari subtema ya dari pelajaran Pancasila tadi, di situ terlihat adanya divergen. Nah, saya hanya ingin tanyakan aja, mengapa ini menggunakan pola divergen? Divergennya kan nanti bercabang ya. Tadi kan ada subtema 1 bercabang kepada mata pelajaran yang di situ sudah dipatok ya. Nah, apakah tidak memungkinkan kalau memang itu bercabang? Bisa saja, misalnya kepedulian lingkungan ya. Karena di sini kan dipatok ada bahasa Jawa, BCOK, TP, lalu IPS. Apakah di kepedulian lingkungan juga tidak bercabang di bidang yang lain? Misalnya saja dia bisa masuk di mata pelajaran IPA, atau pelajaran agama, atau mungkin pelajaran matematika. Sehingga bentuk cabangnya itu tidak dibatasi hanya ini apakah mungkin ditentukan ini bisa fleksibel, artinya masih bisa bercabang dengan mata pelajaran yang lain, atau memang dari konsensus di internal sekolah itu memang hanya 4 cabang itu. Nah, ini mohon bisa berbagi untuk informasinya. Tapi saya tertarik dengan divergen dan tadi ya feedback tadi ya. Ini ada inovasi di bidang pengelolaan kurikulum yang luar biasa. Iya. Terima kasih Ibu ya. Ya, betul Pak Riyadi. Silakan Bu Dewi atau Pak Restu. Oke. Saya sampaikan terlebih dahulu, nanti mungkin bisa dilengkapi oleh Pak Restu. Baik, terima kasih Pak Riyadi. Jadi ini tema ini kami kerucutkan menjadi 3. Maksudnya 3 subtema gitu ya. Subtema misalkan pemanfaatan sumber daya alam. Oleh ini ketua yang kami tuliskan di sini adalah ketua timnya untuk pemanfaatan sumber daya alam. Nah, dari pemanfaatan sumber daya alam ini nanti akan ada semacam pelajaran, tapi bukan pelajaran seperti ini. Ini adalah guru pengampunya saja, Bapak. Jadi bukan pemanfaatan sumber daya alam, ini ada pelajaran IPA, TIK, dan bahasa Inggris, bukan. Jadi di sini adalah guru pengampu kami. Jadi agar kami lebih mudah untuk membagi guru-guru. Jadi ini hanya pembagian guru saja. Guru IPA, guru TIK, guru bahasa Inggris itu akan tergabung dalam pemanfaatan sumber daya alam. Dan ini tidak seperti ini, maksudnya anak-anak nanti boleh memilih mana kelas yang akan mereka ikuti, apakah mereka akan mengikuti kelas pemanfaatan sumber daya alam atau kelas agen perubahan dan sebagainya. Jadi ini adalah kelas pilihan dari siswa itu sendiri. Kalau ini hanya guru, ini mewakili nama-nama guru sebenarnya untuk mata pelajaran ini. Nah, jadi kita mengimplementasikan seperti itu, membagi siswa atau mendiferensiasikan kemampuan siswa itu berdasarkan pilihan mereka sendiri, pilihan anak-anak sendiri. Jadi apakah mereka ikut kelas agen perubahan, ikut kelas pemanfaatan sumber daya alam dan sebagainya. Nanti di pemanfaatan sumber daya alam misalnya itu akan ada mata pelajaran atau bukan mata pelajaran ya, kami subkan lagi. Jadi apa yang akan mereka pelajari, anak-anak pelajari di kelas pemanfaatan sumber daya alam, seperti itu. Apa yang akan mereka pelajari di kelas agen perubahan, seperti itu Bapak. Mungkin Pak Restu bisa menambahkan, silakan. Baik, terima kasih. Jadi untuk tema pertama yaitu gaya hidup berkelanjutan, ini merupakan tema yang kami pilih. Pada intinya gaya hidup berkelanjutan adalah sebuah kegiatan atau sebuah konsep untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kemudian nanti akan dipilih menjadi 3 topik kecil. Di sini ada 3 topik kepedulian lingkungan. Topik pertama, topik kedua adalah agen perubahan, topik ketiga adalah pemanfaatan SDA. 3 topik ini nantinya akan disampaikan kepada seluruh peserta didik yang memilih pada topik-topik tersebut, karena akan dibentuk
3 kelompok kecil sesuai dengan minatnya. Begitu, dan setiap topik ini akan disusun modulnya. Dan siapa yang akan menjadi fasilitator modul 3 topik ini? Bapak Ibu semua yang nantinya akan mengajar di kelas-kelas peserta didik. Jadi semua Bapak Ibu guru yang nantinya akan mengajar di dalam jam pelajaran tersebut harus menguasai dan memfasilitatori dari setiap kelompok yang ada di tema gaya hidup berkelanjutan. Begitu. Pada intinya seperti itu, tidak terpatok pada setiap mata pelajaran. Ya, mungkin gini Pak, ya, mungkin Pak Restu mungkin sebagai pelaku bisa ini ya Pak Restu ya, memaparkan yang atau cukup Pak Riyadi atau bagaimana? Masih. Jadi tadi pertanyaan saya, Ya. kalau di kepedulian lingkungan itu kan sekarang juga sedang trending ya, mungkin ada apa namanya kepedulian lingkungan dengan penanggulangan COVID-19 ya. Nah itu kan ada unsur IPA-nya sebetulnya. Nah, apakah penetapan dari cabang kepedulian lingkungan ini mungkin tema atau topik kepedulian lingkungan didukung oleh 4 mata pelajaran? Itu apakah 4 ini memang ditetapkan selama tahun itu ya, atau nanti masih bisa berkembang karena ini ada hubungannya juga, bisa kepedulian terkait dengan mata pelajaran IPA, bisa juga terkait dengan TIK kalau lingkungannya adalah lingkungan media sosial ya. Jadi topik-topik ini apakah memang ditentukan hanya beberapa mata pelajaran saja atau dalam pengembangannya berikutnya bisa melibatkan mapel yang lain gitu. Jadi karena divergen kan sifatnya bercabang ya. Jadi cabangnya itu bisa 2, bisa 3, bisa 4 atau mungkin lebih dari itu. Itu saja. Ya. Gimana Pak Restu lebih dulu? Ya, betul Bapak. Jadi kalau ini gaya hidup berkelanjutan ini sebenarnya kita tidak hanya mematok tentang IPA begitu ya. Kita tidak sekedar IPA saja. Kepedulian lingkungan bisa jadi fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita. Bisa jadi fenomena itu yang misalnya saat ini sedang terjadi banjirop gitu ya. Jadi bagaimana itu bisa terjadi dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dan sebagainya. Kemudian dampaknya, baik dampak secara lingkungan, dampak secara ekonomi dan sebagainya. Dan itu pasti akan saling terkait antar satu sehingga di sini tidak kalau di kurikulum Merdeka sepemahaman kami tidak bicara tentang mata pelajaran gitu ya, tapi bicara tentang project seperti itu. Jadi bagaimana kepedulian lingkungan ini bisa membawa anak-anak untuk menciptakan satu yang divergen, jadi satu yang lebih kreatif lagi, membuka ternyata kepedulian lingkungan ini tidak fokus kita kepada ini saja, tapi bisa jadi tentang fenomena-fenomena apa saja yang bisa terjadi. Jadi bisa jadi Bapak ini akan berkembang, jadi sesuai dengan minat dan passionnya anak masing-masing seperti itu. Jadi bisa saja kepedulian lingkungan sesuai kalau itu didukung oleh mata pelajaran IPA, cabangnya tidak harus 4 ya Bu ya. Itu kan di situ kan ada bahasa Jawa, PCK, PT, IPS itu ya. Iya. Kalau ini adalah guru pengampu Bapak seperti itu. Jadi ya. Maksudnya bukan guru PJOK. Jadi tapi orangnya, misalnya ini kebetulan misalnya contohnya PJOK ini guru saat ini adalah Bapak Fian. Nah, ini jadi sebenarnya ini bisa kami tuliskan Pak Fian, kemudian Bu Rini dan sebagainya. Jadi ini ada mewakili nama-nama orang atau guru yang akan mengampu di mata pelajaran ini, dan ini bisa juga dan wajib juga mengetahui tentang agen perubahan. Sama juga dengan guru pengampu mata pelajaran ini wajib juga mengetahui tentang pemanfaatan sumber daya alam dan sebagainya, subtema semua ini, karena beliau-beliau nanti akan masuk ke kelasnya anak-anak ini sesuai jamnya. Jadi kami tidak mengurangi jamnya
tetap seperti apa yang sudah berjalan, tapi dengan mata pelajaran atau yang dibahas itu berbeda sesuai dengan kelas-kelas ini. Ini mewakili anak-anak. Jadi anak-anak nanti akan masuk ke kelas misalnya agen perubahan atau masuk ke kelas sumber daya alam seperti itu. Tapi gurunya ini bisa semuanya juga masuk ke kelas ini gitu. Sama seperti yang sudah kita laksanakan sekarang ini. Itu Pak Riyadi cukup. Terima kasih. Oh iya, oke. Mungkin untuk praktek baiknya ini sebagai pelaku Pak Restu bisa menampilkan ya Pak Restu ya. Nah, supaya lebih jelasnya seperti apa penerapan kurikulum smart itu terhadap pembelajaran di sekolah. Silakan Pak Restu. Baik, terima kasih Bu Risa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Mohon izin untuk menampilkan slide. Baik, jadi ini saya di sini hanya ingin bercerita terkait dengan pelaksanaan smart curriculum yang berjalan di SMP Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo. Di sini smart curriculumnya adalah kolaborasi mata pelajaran bahasa Indonesia, penjas orkes, dan English Plus. Perlu Bapak Ibu ketahui, English Plus adalah salah satu muatan lokal khas dari SMP Pembangunan Jaya 2 SMP Pembangunan Jaya yang berisikan tentang mata pelajaran bahasa Inggris yang diterapkan di kehidupan nyata. Dalam pelaksanaannya kita awali dengan pemetaan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Di sini ditentukan untuk bahasa Indonesia terpilih karena saling beririsan antara tiga mata pelajaran ini. Yang pertama adalah tentang teks persuasi, yaitu saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan. Kemudian untuk penjas orkes berkaitan dengan cara menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Dan English Plus tentang mengetahui seluk-beluk transportasi, kemudian masalahnya dan bagaimana untuk menyelesaikan masalah tentang transportasi tersebut. Nah, proyek kecil yang kami susun dari ketiga mata pelajaran ini adalah tentang poster kampanye solusi permasalahan transportasi dan keselamatan di jalan raya. Setelah kami melaksanakan pemetaan, maka kita masuk ke dalam pelaksanaan smart curriculumnya. Ada 4 tahapan. Yang pertama adalah pengenalan, yaitu menyampaikan kepada peserta didik tentang proyek smart curriculum yang telah disepakati oleh 3 mata pelajaran tersebut terkait dengan konsepnya bagaimana nantinya, proyeknya nanti kalian akan mengerjakan apa, kemudian bagaimana penilaiannya, kemudian di setiap mata pelajaran nanti apa yang akan dinilai, karena tentunya bahasa Indonesia, penjas orkes, kemudian English Plus itu memiliki titik penilaian yang berbeda, tapi memiliki satu proyek yang sama. Kemudian yang kedua adalah penyampaian materi dasar, karena saya mengampu bahasa Indonesia, maka dalam pembelajaran kesehariannya sebelum masuk ke dalam pengerjaan proyeknya, saya menyampaikan tentang persuasi itu seperti apa, saran, ajakan, pertimbangan, arahan, tapi dengan pengantar-pengantar yang sesuai dengan topik. Topiknya adalah kita mengambil dari English Plus dan penjas orkes, yaitu tentang transportasi, kemudian masalah transportasi, serta keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Masuk ke tahapan 3, yaitu pengerjaan proyek. Di sini peserta didik mengelaborasi proyek kurikulum sesuai dengan kriteria setiap mata pelajarannya di bahasa Indonesia. Yang ditekankan adalah bagaimana kalian mempersuasi pembaca poster tersebut atau pendengar kampanye nantinya agar mengikuti saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan. Kemudian
di tahapan yang keempat adalah penilaian. Tentunya penilaian ini akan kami diskusikan, sudah kami diskusikan dengan tim kelompok mata pelajaran. Di situ ada saya sebagai pengampu Bahasa Indonesia, kemudian Pak Fian sebagai pengampu penjas orkes, serta Mr. Aam sebagai pengampu English Plus. Nah, di sini ini adalah penilaiannya nantinya. Untuk bahasa Indonesia, titik beratnya adalah bagaimana menyajikan persuasi secara lisan ataupun tulisan dengan menampilkan poster yang sudah dibuatnya. Apakah di dalam penyampaiannya tersebut mengandung ajakan, arahan, pertimbangan sesuai dengan topik yang sudah disepakati di awal atau masih belum mencapai di situ. Kemudian di English Plus tentunya di sini penilaiannya adalah expressing about transportation, jadi menyampaikan tentang bagaimana transportasi yang sering kalian kendarai, kemudian masalahnya dan bagaimana mencari titik temunya. Kemudian di sini untuk PJOK yaitu memaparkan cara menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Tentunya kita melaksanakan ini dalam satu waktu dengan kriteria penilaian masing-masing yang telah disampaikan di awal pembelajaran. Ini adalah karya-karya siswa yang sudah mereka buat. Tentunya di dalam pembuatan ini mereka juga mengaplikasikan keterampilan TIK dalam membuat poster digital, serta sebenarnya ada videonya Bapak Ibu tentang kampanyenya, namun untuk dokumentasinya hilang karena HP-nya rusak. Ini adalah bentuk-bentuk karya siswa. Nah, dari smart curriculum ini tentunya satu proyek, anak-anak menyelesaikan satu proyek, mengelaborasi satu proyek, tapi sudah mencakup dari penilaian 3 mata pelajaran. Ada Bahasa Indonesia, kemudian ada penjas orkes, serta English Plus. Tentunya di sini sangat mengurangi beban belajar siswa. Terima kasih, demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Baik, terima kasih Pak Restu. Ini adalah implementasi dari kurikulum SMART yang ditampilkan Pak Restu tadi. Silakan Ibu dan Bapak, mungkin ada yang ingin ditanyakan seperti apa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai ke evaluasi dalam penerapan kurikulum SMART itu. Silakan Ibu Bapak bisa raise hand atau menuliskan di chat. Jadi kurikulum SMART ini adalah ya hampir sama dengan kurikulum Merdeka ternyata, sehingga Pembangunan Jaya 2 dalam IKM di tahun ajaran 2022 memilih IKM 3, yaitu implementasi kurikulum Merdeka Berbagi. Inilah yang bisa dibagi oleh PJ2 yang telah menerapkan pembelajaran berbasis karakteristik dari peserta didik, kebutuhan peserta didik, dan juga integrasi dari beberapa mata pelajaran. Silakan Ibu dan Bapak, mungkin ada yang bisa digali informasi-informasi dari kurikulum SMART ini, sehingga nanti bisa diimplementasikan di sekolah-sekolah binaan Ibu Bapak, yang mana tahun ajaran ini kita akan mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara mandiri. Jadi kalau kurikulum secara mandiri itu luar biasa Ibu Bapak ya, seperti apa penerapannya, karena kalau di sekolah penggerak itu berbagai fasilitas yang diberikan itu kepada sekolah penggerak. Nah, kalau yang mandiri, ada mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Silakan, ini ada yang resen ini Bu Dewi, Pak Sugeng. Silakan Pak Sugeng. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, Pak Sugeng. Ya, terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya tertarik pada kurikulum di Pak Sugeng dari mana, Pak? Maaf, Pak Sugeng dari
Saya dari Mataram. Oh, Mataram. Oke, silakan Pak. Yang ingin saya tanyakan, yang terkait adalah pembagian dari guru-guru untuk membuat proyek dalam pembuatan modul. Nah, guru di sini itu kan salah satunya adalah adanya guru BK. Nah, kalau guru BK itu di mana posisi untuk di pembagian modul itu? Dan bagaimana perannya di kurikulum ini? Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya Bu Dewi, pertanyaan dari Pak Sugeng. Ya, silakan Bu Dewi. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Kalau untuk BK, kebetulan kami tidak memasukkan di proyek penguatan profil pelajar Pancasila, karena BK ini pada dasarnya kan bukan mata pelajaran seperti yang lain, tapi menguasai semuanya seperti itu. Jadi semua pelajaran itu ada di bawahnya BK. Jadi guru BK wajib mengetahui semuanya. Kemudian kalau misalnya ada sesuatu hal yang perlu ditanyakan, perlu disampaikan, perlu dikomunikasikan, itu semua anak-anak bisa berkomunikasi dengan guru BK. Jadi guru BK tidak akan masukkan ke dalam profil penguatan pelajar Pancasila. Namun semua anak nanti juga bisa tetap bisa berhubungan dengan guru BK. Seperti itu Pak Sugeng di sekolah kami. Bagaimana Pak Sugeng? Iya, terima kasih. Tapi teknisnya bagaimana itu? Apakah guru BK itu ikut di dalam merancang kurikulum ini, sehingga kalau ditanya kan bisa jangan nanti guru BK-nya ditanya nggak tahu itu apa itu di penilaiannya, misalnya di perencanaannya dan sebagainya. Apakah diikutkan di dalam proses pembuatan kurikulum atau modulnya, sehingga mereka itu menguasai itu. Saya khawatir itu nanti guru BK-nya mana nggak tahu apa-apa gitu. Tahu. Nah, itu Iya, betul. Nah itu. Karena kalau menguasai seluruhnya ya betapa beratnya. Dan dia harus memerlukan pelatihan khusus bagi mereka, bagi guru BK itu. Sedangkan satu mata pelajaran aja mungkin guru-guru kan juga sesuai dengan regulasi itu kan juga berat. Ya. Terima kasih Bu Dewi. Baik. Jadi Pak Sugeng, betul sekali. Jadi peran guru BK di dalam penyusunan modul ini tentu sangat penting gitu. Karena setiap guru yang menyusun modul ini tentu juga akan membutuhkan informasi-informasi dari guru BK. Jadi guru BK akan memberikan berkontribusi. Jadi misalkan si A itu bagaimana, si B bagaimana, apakah dia cocok untuk masuk ke kelas ini atau cocok ke sini misalnya. Jadi itu kontribusi guru BK. Guru BK diharapkan sudah mempunyai minimal data awal tentang siswa yang masuk di sekolah, karena kalau di sekolah kami kebetulan pada saat masuk itu ada psikotes terlebih dahulu. Psikotes itu juga kami gunakan sebagai salah satu indikator untuk menentukan karakteristik siswa. Jadi siswa A itu apakah lebih menentukan gaya belajar siswa, misalnya kinestetik, auditori dan sebagainya. Seperti itu, dan itu guru BK yang mempunyai data-data seperti itu. Jadi tentu kontribusi guru BK sangat diperlukan dalam penyusunan modul semua guru-guru. Kurang lebih seperti itu, Bapak. Terima kasih Bu Dewi. Jadi guru BK ikut apakah psikotes itu dilaksanakan oleh guru BK atau dari luar? Apakah guru BK-nya menerima hasil saja? Nah, untuk menerima hasil itu kan memerlukan analisa dari minimal yang dari diagnosis, asesmen diagnosis itu yang mungkin kalau akademik itu dari guru mata pelajaran, sedangkan yang non akademik atau non akademik kalau yang saya istilahkan mungkin guru BK ini yang akan berperan di samping tes tadi itu.
Tuh. Yeah. Jadi untuk kebetulan kalau di sekolah kami itu pelaksanaan psikotes dilakukan oleh pihak ketiga. Jadi kami ada kerjasama dengan pihak ketiga psikologi yang sudah sudah menjadi langganan lah di sekolah kami. Jadi untuk tes psikologinya kami serahkan ke pihak ketiga dan guru BK menerima hasilnya. Namun guru BK wajib untuk membaca, maksudnya menginventarisir, kemudian menganalisa tentang karakteristik anak-anak, setiap anak. Jadi guru BK mempunyai data-data setiap anak dari hasil psikotes yang dilakukan oleh pihak ketiga. Seperti itu, Bapak. Terima kasih Ibu Dewi. Sama-sama Pak Sugeng. Sangat bagus kurikulumnya untuk mandiri berbagi Bu ya, masuk sana ya. Iya. Di atas Bu. Iya. Terima kasih Pak Sugeng atas pertanyaannya. Apa Ibu Lisa? Iya, oke, baik. Ibu Bisa? Ya. Mohon izin, mungkin Pak Restu bisa memutarkan salah satu contoh hasil karya anak-anak. Ya, silakan Bu. Silakan Pak Restu. Nina. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Nama saya Pradila Dewi Sofia dari kelas 8A, dan hari ini saya akan mempresentasikan pop-up book saya untuk Smart Curriculum tahun 2021, gabungan MAPEL, IPS, Bahasa Indonesia, dan SPK. Tema dari pop-up book saya adalah negara Vietnam, salah satu anggota dari ASEAN. Karena tema yang saya tentukan adalah Vietnam, tentu saja isi pop-up book berisi dengan hal-hal yang berhubungan dengan negara Vietnam. Buku pop-up saya ini, saya ingin menggunakan mekanisme yang interaktif, jadi ketika ditarik akan membuka dan lain-lainnya. Setelah semua tutorial sudah ditemukan, yang ketiga, saya mengikuti tutorialnya dan membuat mekanisme pop-up booknya. Sesuai dengan rancangan, tentu saja seperti STA menggunakan tutorial World of Card, sedangkan yang bentang awan menggunakan tutorial Hidden Tab yang jika ditarik nanti akan muncul halaman atau flag yang tersembunyi. Di halaman pertama adalah profil negara, jadi dari nama negara, nama resmi, nama lengkap, bentuk pemerintahan, ibu kota, luas wilayah, suku, bahasa resmi, dan lain-lainnya. Selanjutnya, kita akan pergi ke Red River Delta nih, atau Delta Sungai Merah. Di sini, kita akan mempelajari tentang bentang alam Vietnam. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang SDA di Vietnam, baik dari pertanian, pertambangan, perikanan, satwa, dan lain-lainnya. Di sini, kertas kuningnya bisa ditarik dan foto-fotonya akan berganti-ganti, jadi seperti begitu. Namanya ini waterfall card. Sekian dari presentasi saya mengenai pop-up book yang saya buat. Apabila ada kesalahan baik secara teknis maupun secara kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya, dan selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Ya, terima kasih Pak Restu. Iya, itu salah satu hasil karya siswa yang kebetulan Pak Restu miliki ya, karena anak tersebut adalah kelas 8, kebetulan anak didiknya Pak Restu, seperti itu. Oke. Ini di chat ada yang bertanya, ini Bu Dewi dari Bu Fil Izom. Ya, silakan Bu Fil Izom, silakan mungkin langsung ditanyakan saja Bu. Ini masih di mute Bu Fil Izom. Masih di mute. Oke, coba lagi Bu, klik mic-nya Bu. Silahkan diklik icon mic-nya. Oh iya, sebentar. Coba diklik lagi Bu. Diklik.
Oke. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Bu? Dari Tebo, Provinsi Jambi, Bu. Oh, dari Jambi. Ya, silakan. Kebetulan baru ngikuti juga, nggak ngikut dari awal, mohon maaf. Ya. Itu saya mau nanya, dalam modul itu kalau posisi bidang studi PAI itu gimana ya Bu ya? Masalahnya itu kan setiap kita ada pertemuan, setiap kita ada Zoom meeting, setiap ada kegiatan, perasaan yang bahas tentang pendidikan PAI itu jarang muncul. Yang banyak muncul itu selalu tentang bidang studi lain gitu. Nah, jadi saya minta penjelasan tentang posisi pendidik PAI dan BP dan budi pekerti. Ya, Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Oke, baik. Silakan Dewi, Untuk PAI dan budi pekerti atau mungkin agama ya, kebetulan kalau di sekolah kami Ibu Bapak, kami adalah sekolah multicultural, jadi kami memiliki 5 agama gitu ya. Jadi kami memiliki 5 grup agama. Nah, untuk agama ini di sekolah kami tidak masukkan memang ke dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi hanya masuk di intra saja. Jadi kalau di intra yang akan kami lakukan adalah tetap kami ada pelajaran PAI seperti itu, kemudian dengan pemetaan CP ya. CP kan sebelumnya semuanya sudah ditetapkan, jadi sudah diturunkan semuanya, sudah diturunkan. Kemudian semua mata pelajaran termasuk agama, PAI, itu semuanya masuk ke dalam intra. Seperti itu. Kemudian namun tidak masuk ke dalam profil penguatan pelajar Pancasila. Ya. Makasih. Iya, sama-sama Ibu. Jadi ada semua agama ada ya Bu Dewi ya di PC. Betul. Oke, terima kasih Bu Dewi. Kemudian masih ada yang di chat ini Budia Retno Kusuma Wardani. Budia, silakan kalau ingin langsung bertanya. Silakan ya di mic-nya Bu ya. Iya, sudah. Terima kasih Bu Lisa atas waktunya. Ya. Tadi saya Budia dari mana Budia? saya dari SMA Alirsat Purwokerto, Bu. Oh, silakan Bu. Oke. Tadi saya mau bertanya untuk yang ditampilkan Pak Restu kan tentang smart kurikulum yang ada 3 mata pelajaran nih Pak. Dan yang sebelumnya itu yang proyek penguatan pelajar Pancasila. Pertanyaan saya apakah profil proyek yang penguatan profil pelajar Pancasila itu berbeda dengan proyek yang smart kurikulum, atau di profil penguatan pelajar Pancasila ini bisa disisipi dengan mapel-mapel seperti itu Bu, atau memang itu proyek yang berbeda seperti itu? Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Dia atas pertanyaannya. Mohon izin menjawab. Untuk smart kurikulum dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu tentunya 2 hal yang berbeda tapi konsepnya sama, yaitu PBL, Project Based Learning dan Problem Based Learning. 2 itu akan dikolaborasikan untuk menjadi pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Tentunya yang di smart kurikulum tadi berkaitan dengan intrakurikuler, jadi acuannya adalah kompetensi dasar. Jadi kita mengajunya adalah nantinya irisan dari kompetensi dasar setiap mata pelajaran. Kita temukan kira-kira apakah ada yang cocok atau ada yang sinambung antara mata pelajaran satu dengan yang lainnya. Contoh tadi saya sinambung dengan bahasa Indonesia, penjazz orkes, dan English Plus kebetulan. Karena topik bahasannya sama, yaitu di bahasa Indonesia ada persuasi, bagaimana cara mempengaruhi orang lain, kemudian di penjazz orkes bagaimana cara kita menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan, kemudian di English Plus bagaimana cara kita
menyampaikan tentang transportasi, kemudian masalah-masalah transportasi yang ada di lingkungan sekitar. Kemarin kami bertiga brainstorming kenapa itu menjadi suatu yang penting, karena siswa SMP itu yang pertama sudah dibekali fasilitas membawa motor pribadi, Bapak Ibu ya, pastinya kan. Nah, itu adalah problem based learning kita. Bagaimana anak-anak bisa mengetahui keamanan di jalan dengan menggunakan motor. Banyak Bapak Ibu di jalan itu ada anak yang tidak menggunakan helm dan sebagainya. Itu tentunya kan perlu kita edukasi. Edukasinya kita menggunakan media smart curriculum tadi di dalam kelas tadi, agar anak-anak juga bisa menyelesaikan problem-problemnya sendiri sebenarnya. Kami Bapak Ibu cuma memfasilitasi saja, begitu. Nah, lantas apa bedanya dengan proyek penguatan belajar Pancasila? Tentunya berbeda. Kalau yang saya baca, saya belum melaksanakan Bu, masih merancang proyek penguatan belajar Pancasila itu, karena belum dilaksanakan. Tapi kalau yang saya baca di buku panduan, proyek penguatan belajar Pancasila itu berdasarkan tema yang sudah ditetapkan. Kurang lebih ada 11 tema kalau sampai SMK. Tapi kalau sampai SMA itu hanya 9 kalau tidak salah. Atau berapa, mungkin saya salah, mohon direvisi nantinya. Oleh karena itu tema-tema tersebut nantinya akan dikembangkan. Kira-kira untuk siswa itu apa yang dibutuhkan di lingkungan sekitarnya. Tentunya di Sidoarjo dengan di Purwokerto itu kondisinya berbeda. Oleh karena itu kita perlu mengenali kebutuhan dari siswa tersebut, kebutuhan dari lingkungan yang ada. Akhirnya nantinya kita bisa menyusun suatu proyek yang memang bermanfaat dan bermakna bagi peserta didik. Jadi intinya adalah untuk smart curriculum, acuannya kompetensi dasar intrakurikuler. Tapi kalau proyek penguatan belajar Pancasila, kalau menurut buku panduannya, itu acuannya adalah tema, kemudian ada elemen dan subelemen yang akan dikembangkan, serta dimensi yang akan menjadi acuan dari sekolah tersebut. Dimensi profil belajar Pancasila-nya. Seperti itu, Bapak Ibu, kurang lebihnya, mohon maaf. Ya. Bagaimana Bu Diah ya tadi yang bertanya ya? Oke, seperti itu Ibu. Baik, terima kasih. Oke. Dan ya. Ini ada lagi Mas. Sedikit menambahkan Bu. Ya, silakan. Ya, nantinya bagaimana ketika kurikulum merdeka itu sudah diimplementasikan? Apakah smart kurikulum yang di Intra akan tergeserkan oleh proyek? Tidak, karena memiliki waktu masing-masing. Ketika smart kurikulum dilaksanakan di Intra, maka dilaksanakan di Intra. Kemudian ketika waktunya sudah selesai, berganti dengan waktu yang harus dilakukan adalah proyek, maka kita bergeser ke proyek. Tidak semua KD, tidak semua CP akan kita smart kurikulumkan, karena tidak semuanya akan bersinggungan, tapi mungkin ada 1-2 KD yang akan bersinggungan dengan mata pelajaran lain. Nah, itu yang akan di smart kurikulumkan. Begitu, Bapak Ibu. Ya, cukup Udia? Cukup jelas ya Bu Diah ya. Oke, baik. Ini Bu Fatmawati Reshen mau bertanya Bu. Bu Fatmawati, pencet apa ingin bertanya? Silahkan Bu Fatmawati. Yuk, klik. Ya. Ya, oke baik. Ada Pak Sunardi nih yang menulis di chat panjang sekali. Pak Nardi ada ya? Silakan Pak Nardi. Pak Nardi langsung bertanya saja Pak. Pak Sunardi. Silahkan Pak Sunardi. Iya. Oke, terima kasih Bu Liza dan kawan-kawan. Sinyal ya Pak Nardi. Kawan, mohon izin tidak membuka kamera karena agak sambil santai apa yang disampaikan. Tanya saya begini Bu. Pak Nardi dari Lampung ya Pak? Sumsel. Oh, sorry lupa. Ya. Oke Pak Nardi. Ya. Ya, yang pertama saya ingin
gimana apa itu batasan sebentar Bu ya, terkait dengan sebentar. Aduh, malah keluar. Iya, sebentar. Pertanyaan yang pertama, bagaimana bentuk kontribusi guru BK dalam penyusunan modul pembelajaran satu. Terus yang kedua, bagaimana layanan yang diberikan bagi guru BK pada proses pembelajaran untuk mata pelajaran yang di luar dari guru BK. Itu yang pertama. Yang kedua, terus yang ketiga, ketika pada pertemuan awal guru BK memang sangat cocok dan tepat ketika melihat karakteristik siswa dari asesmen diagnostik ya, dari asesmen diagnostik. Mungkin cocok itu untuk guru BK. Tapi ketika pada proses pembelajaran saya masih bingung keterlibatan guru BK, termasuk proses penilaian. Dan yang keempat, melihat dari proyek hasil karya siswa yang ditampilkan oleh Bapak tadi, sifatnya kayaknya penilaiannya hanya pada fokus pengamatan kayaknya. Coba minta tolong diberikan penjelasan, saya masih agak bingung membedakan antara profil pelajar Pancasilanya dengan proyek hasil pembelajarannya. Itu saja mungkin Bu Lisa. Ya. Terima kasih. Ya. Silakan Bu Dewi atau Kak. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan tentang guru BK ya, tentang eksistensi guru BK. Kayaknya guru BK ditanyakan ini dari tadi ya. Iya. Iya, di kurikulum Merdeka ini kayaknya guru BK agak was-was ini. Eksistensinya dipertanyakan oleh Bapak Ibu semuanya. Iya. Jadi kalau yang kami lakukan Bapak di sekolah kami, untuk guru BK tetap harus mendampingi anak-anak semuanya. Jadi kami berikan waktu guru BK itu masuk ke dalam kelas 1 minggu 1 kali. Jadi itu selalu, baik ada misalnya ada masalah atau tidak, atau ada sesuatu hal atau tidak, itu terus mendampingi sebagai penguatan karakter untuk anak-anak. Jadi memang tidak masuk ke dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila, namun masuk semuanya, meskipun intra dia juga masuk, di profil pada saat blocking profil itu juga masuk, kemudian di terakhir juga intra lagi itu juga masuk, namun memang tidak tergabung dalam guru pengampu. Iya, seperti itu. Untuk penilaian silahkan Pak Restu bisa disampaikan. Mohon maaf Pak, bisa diulangi tentang penilaian tadi? Pertanyaan ya, begini Pak. Kalau mungkin pandangan-pandangan dari teman-teman mungkin masih agak bingung, karena guru BK itu kan keterlibatan langsung dianggap dalam proses penilaian dan proses pembelajaran. Artinya tidak ada di dalam keterlibatan pada proses pembelajaran permapel gitu kan, permapel lain-lain gitu. Tapi kalau kaitan layanan dengan sifatnya tetap kembali kepada layanan berarti kan. Nah, saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, ketika asesmen diagnostiknya betul-betul mengarah kepada katakanlah mengarah kepada keterampilan yang dia miliki. Oh, ini cocoknya ke sana, ini cocoknya ke sini. Nah, itu sangat tepat. Nah, yang penilaian hubungannya dengan penilaian pada profil pelajar Pancasila dari penilaian SMART tadi, Pak. Kayaknya itu hanya pengamatan saja berarti ya penilaiannya. Menurut saya begitu. Coba mungkin bisa Bapak berikan penjelasan ulang bisa gitu. Baik. Jadi ya Smart Kurikulum ini kan lahir sebelum ada profil pelajar Pancasila, Pak. Oleh karena itu
Jadi yang dinilai adalah karakter-karakter yang pada umumnya seperti disiplin, kemudian teliti, kreatif dan lain sebagainya seperti itu, Pak. Jadi belum mengacu kepada panduan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Begitu. Itu karena kami lakukan di tahun 2020, Pak, kemarin. Contoh saya ini adalah tahun 2020. Oh, nggih. Oh ya, sudah. Ya. Berarti sudah masuk, Pak. Ya, oke. Ya. Betul. Begitu. Artinya hampir mengarah pada kurikulum sebelumnya. Ya, Betul. oke. Terima kasih, Pak. Ya. Ya. Tentunya ketika ada panduan, kan ini mau dilaksanakan, panduannya sudah ada, maka nanti akan kita kembangkan atau akan kita sesuaikan dengan yang terbaru, update lah istilahnya, gitu. Oke. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun. Terima kasih, Bu Lisa. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Oke. Ini Pak Cahyono ingin bertanya dari Kabupaten Tegal. Silakan Pak Cahyono. Pak Cahyono. Tadi ya? Pak Cahyono. Cahyono maksud. Iya. Ini adanya Pak Eko Cahyono. Tadi ada. Oke. Kalau materi nanti Iya, ada untuk materi nanti sudah ada di link, jadi diisi dulu daftar hadirnya dan juga diisi konfirmasi pendaftarannya. Batas waktunya sampai jam 12 kurang 5 menit itu, Bu. ya ada di link itu Ibu Sulaiha ya. Jadi materi ada di situ. Silakan Ibu dan Bapak. Ini Pak Iking masih ada yang ingin ditanyakan sepertinya Pak Iking. Masih ada yang ngeganjel ini Pak Iking. yang tetap penasaran Bu Lisa. Ini penggunaan tadi PCK yang tadi setiap dengan di kurikulum smart, perbedaannya dengan di IKM itu bagaimana? Perbedaan di PCK itu tadi dengan antara di kurikulum yang smart Ya. dengan Jadi KM itu oke. gimana? Jadi mungkin saya juga belum tahu Pak PCK di IKM itu seperti apa, tapi kalau saya jabarkan PCK yang ada di Smart Curriculum itu tentunya kita sesama ya, ada teknologikalnya dalam pembelajaran itu harus berbasis teknologikal, kemudian tentang pedagogikal, kemudian kontennya entah itu meluas atau mendalam, serta bagaimana dalam penyampaian guru disesuaikan dengan kondisi siswa, seperti itu Pak. Jadi kompetensi guru yang disesuaikan dengan karakteristik siswa gitu ya Pak Setuju. Iya. Nah, itu kata kuncinya Pak Iking. Kan si guru itu kan ketika menyampaikan pembelajaran itu harus bagaimana kontennya, bagaimana pedagogikalnya gitu ya. Betul. Iya. Kompetensi gurunya Pak Iking. Belum dipahami ketika di smart dengan di Merdeka itu apakah ada perbedaan kita gitu penggunaan konten nulisnya gitu. Ya harusnya enggak Pak Iki karena itu kan berbasis kompetensi ya, jadi kompetensi gurunya terhadap pelayanan kepada Bisa ada perbedaan. Iya. Untuk sampai saat ini sih belum ada perbedaan yang tahu, mungkin format dan lain sebagainya mungkin. Tapi nanti ketika ada sebuah pengembangan pasti akan diperbarui, diupdate. Gitu. Ya, terima kasih Pak Restu. Mohon maaf banyak bertanya. Oh, nggak apa-apa. Nah ini Pak Cahyono ini baru masuk. Pak Cahyono ingin bertanya ya. Silakan Pak Cahyono dari Tegal. Masih di mute ya Pak Cahyono. Masih. Pak Cahyono bisa diklik icon mic-nya. Siap. Ya. Terus, mohon izin Pak Restu dan pemandu yang lain, saya Cahyono dari Kabupaten Tegal. Silakan Pak. Pertanyaan saya gini Bu,
kalau SMP Pembangunan itu kan menggunakan kurikulum mandiri berbagi itu dari tahun berapa Bu? 2017 ya? Ya, kurikulum smart. Nah, kurikulum smart. Ya. Pertanyaan saya gini Bu, nah itu ketika masuk di jenjang yang lebih tinggi, misalnya di SMP, SMA yang lain, kalau misalnya dalam satu atap sih nggak ada masalah, mungkin SMP Pembangunan ke SMA Pembangunan atau SD Pembangunan. Pertanyaan saya gini Bu, ketika, mohon maaf, ketika masuk di sekolah yang berbeda itu Bu, apakah anak-anak itu dapat menyesuaikan dengan kurikulum yang mungkin berbeda dengan yang dilaksanakan saat di SMP? Itu bagaimana? Mohon maaf, matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Cahyono. Silakan itu Pak Restu. Untuk Pak Cahyono terima kasih. Untuk pelaksanaan smart kurikulum di SMP Pembangunan Jaya 2 ini sebenarnya konsepnya sama Bapak. Jadi adalah kurikulum 2013 yang diperkaya dengan program unggulan Sekolah Pembangunan Jaya. Jadi kami juga mempunyai beberapa program yang kami sebut program unggulan begitu ya. Jadi kami memperkaya kurikulum 2013. Kami tidak menghilangkan kurikulum 2013 yang kami lakukan di smart kurikulum ini, sehingga kami yakin pada saat anak-anak mungkin sekolah di jenjang yang lebih tinggi di sekolah lain selain di Sekolah Pembangunan Jaya, saya yakin sekali tidak akan ada masalah, karena pada dasarnya kami hanya kuncinya itu adalah memetakan KD. Jadi memetakan KD, kemudian mencari mana yang esensi, mana yang kurang esensi, kemudian dari yang esensi itu, dari yang sudah dikatakan itu, kemudian mana kompetensi dasar atau KD-KD yang kiranya beririsan dengan mata pelajaran yang lain, yang itu akan kita gabungkan. Memang tidak semua mata pelajaran yang dapat digabungkan. Mungkin beberapa mata pelajaran tidak bisa digabungkan, ya nggak apa-apa, tapi minimal sudah ada beberapa mata pelajaran yang digabungkan sehingga akan mempermudah atau memperingan beban belajar siswa untuk belajar tentang suatu hal yang nantinya berbasis project juga. Jadi satu project ibaratnya akan dinilai rame-rame oleh beberapa mata pelajaran. Misalkan mata pelajaran bahasa Indonesia akan menilai dari segi mananya. Mata pelajaran seperti tadi membuat anak-anak membuat pop-up book. Jadi anak-anak membuat pop-up book itu gabungan dari mata pelajaran bahasa Indonesia, IPS, dan prakarya. Itu KD-KD-nya yang hampir beririsan seperti itu, kemudian bergabung menjadi satu. Anak-anak hanya melakukan satu project saja. Dari bahasa Indonesianya dapat, kemudian IPS-nya juga dapat, kemudian prakaryanya pasti. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak akan lebih ringan dalam mengerjakan tugas. Kalau biasanya guru bahasa Indonesia memberi tugas sendiri, guru IPS memberi tugas sendiri, guru prakarya memberi tugas sendiri, itu akan jadi tugasnya anak-anak jadi banyak kan. Jadi kalau satu tugas dinilai rame-rame dari segi sesuai KD masing-masing mata pelajaran. Seperti itu intinya Pak. Oke, matur nuwun. Ya Pak, jadi Bapak tidak tahu ternyata sudah dilakukan proyek penguatan profil itu ya materi-materi ini sudah esensial seperti prinsip dari kurikulum merdeka, fleksibilitas, esensial dan berbasis karakter. Silakan, oke, baik Ibu Bapak, masih ada yang ingin ditanya? Ya terima kasih Pak Nardi, mantap, keren Pak. Semoga kita sukses bersama. Ya, silakan Ibu Bapak. Pak Muriza ini kok diam saja ini Pak Muriza. Ayo tanya loh. Sudah tidak ada pertanyaan. Silakan Ibu Bapak, mungkin masih ada yang ingin digali terhadap kurikulum smart di Pembangunan Jaya 2. Jadi karena latar belakang
inilah makanya Pembangunan Jaya memilih IKM 3. Jadi ada kurikulum yang bisa dibagi. IKM 1 itu mandiri belajar bagi masih menggunakan kurikulum 2013 Ibu Bapak ya, sekolah-sekolah yang masih menggunakan kurikulum 13 dan prinsip-prinsip kurikulum BK diambil seperti project, kemudian bisa membuat FPP atau belajar seperti itu. Kemudian makanya ketika rekomnya itu Bu Dewi sudah langsung IKM 3 ya, dan dengan adanya kurikulum smart ini semakin memperkuat kalau PG 2 bisa berbagi. Nah saat inilah momen atau kondisi bahwa PG 2 kurikulum yang akan diberi atau akan dibagi itu adalah kurikulum smart ini. Ternyata kurikulum smart ini sudah berbasis karakteristik kebutuhan peserta didik dan kompetensi gurunya sudah berdasarkan teknologi juga gitu ya Bu ya, berdasarkan formula TPA-CK. Oke, silakan Ibu dan Bapak. Jadi sudah banyak produknya anak-anak ya Bu. Mungkin selebrasinya yang sudah pernah dilakukan selebrasi. Kalau selebrasi sesuai dengan kurikulum Merdeka memang belum gitu. Belum. Kami biasanya pada saat rapotan saja kami gelar hasil karya anak-anak. Jadi pada saat orang tua datang ke sekolah itu sambil melihat hasil karya anak-anak. Seperti itu. Karena belum ada konsep selebrasi di kurikulum seperti seperti di kurikulum Merdeka seperti itu. Bu Fatmawati mau raise hand ini nggak capek Bu tangannya, raise hand terus. Mau bertanya Bu Fatmawati dari Kapuas, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya? Mungkin cek tadi. Ya, jadi dengan adanya implementasi kurikulum Merdeka ini Ibu dan Bapak nantinya akan mengeksplor kompetensi dari peserta didik. Kemudian di Pembangunan Jaya 2 berarti tugasnya di tahun ajaran 2022 ini menyusun perangkat-perangkat ajar, menyusun berarti kalau di Mandiri Berubah bisa menggunakan dari platform Merdeka Mengajar. Kemudian kalau di IKM 3 ini berarti membuat sendiri gitu ya Bu ya, perangkat-perangkat ajarnya. Mulai dari breakdown capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran, kemudian dari tujuan pembelajaran sampai ke alurnya, dari alur kemudian bagaimana menyusun modul ajar, kemudian panduan proyek penguatan program belajar Pancasila, kurikulum operasional sekolah, dan asesmennya juga, serta pembelajarannya yang sudah diferensiasi itu di IKM 3 akan disusun dengan sendiri. Sekolah menyusun sendiri atau menyusun perangkat ajarnya sendiri. Tapi kalau di IKM 2 Mandiri Berubah itu bisa mengadopsi atau mengambil dari platform Merdeka Mengajar. Jadi sekolah-sekolah yang sudah memiliki kurikulum mandiri ini bisa berbagi juga di platform Merdeka Mengajar, Bapak. Karena platform Merdeka Mengajar itu dari guru oleh guru dan seperti itu. Sehingga nanti praktik-praktik baik itu akan bisa saling berkolaborasi di Bapak Guru di platform Merdeka Mengajar yang disediakan oleh Kemendikbud. Ibu dan Bapak perlu kita ketahui semua bahwa di standar proses yang baru yang kemarin dibedah ya Mas Wildan ya, standar proses, standar penilaian. Nah di situ untuk standar proses ada kata perencanaan pembelajaran. Kemudian untuk kurikulumnya itu kurikulum satuan pendidikan. Nah nanti bisa kita menyesuaikan, kita sudah lebih jauh lagi, lebih dalam bagaimana untuk standar proses yang baru, mulai dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Jadi sudah ada regulasi di tahun 2022 ini yang terbaru, Bapak. Itu yang kita ikuti. Itu standar regulasi itu tidak hanya untuk
yang menerapkan kurikulum merdeka. Jadi yang masih menggunakan misalnya Mandiri Belajar itu juga menggunakan regulasi yang 4 itu yang terbaru, tetapi mungkin untuk capaian kompetensi di kurikulum K13 misalnya, nah capaian kompetensinya itu sampai di tahap mana gitu. Nah kalau di kurikulum merdeka kan capaian yang harus dicapai anak selama berfase-fase itu. Kenapa ya? Seperti itu gambaran dari penerapan nanti implementasi kurikulum merdeka di tahun ajaran baru. Tolong dibuka. Silakan, mungkin ada yang bisa kita diskusikan atau mungkin Ibu Bapak masih ada yang ingin digali informasi-informasi dari sekolah PJ2, silakan Ibu dan Bapak. Pak Muliza nggak daftarnya, Pak Muliza masih di kantor ini Pak. Masih di kantor. Aku udah makan barusan. Masih di mute Pak. Ya? Sebagai pengamat. Oh, sebagai pengamat. Jauh-jauh dari Bukit Tinggi sebagai pengamat ini ya. Masih di kantor Pak? Udah di rumah. Oh, oke. Baik Ibu dan Bapak, sepertinya kok tidak ada lagi yang bertanya, tidak ada lagi yang resisten. Ini Mas Wildan, mungkin ada informasi yang ingin disampaikan Mas Wildan, silakan Mas Wildan. Saya tutup atau gimana Mas Wildan sebelum Mas Wildan? Paling info dulu Bu, baru ditutup. Ya, biasa. Ya, silakan. Mungkin ada info sedikit ya Bapak Ibu semua untuk keperluan Bapak Ibu semua. Baik, nanti untuk minggu depan kita adakan lagi praktek khusus tugas pokok dan pengembangan aplikasi sekolah angkatan 3 dengan materi insight web personal khusus materi tugas pokok dan pengembangan profesi. Kalau tugas pokok sesuai kebutuhan pengembangan profesi yang berbentuk dikirim jadi artikel jurnal, makalah dan karya inovatif. Paparan hasil pelaksanaan BIMTEK ini akan dilaksanakan pada minggu depan ya Bapak Ibu, tanggal 6 sampai tanggal 10 Juni 2022 dari jam 7 sampai jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Untuk nanti kontak personnya bisa dihubungi di nomor 0812 8940 0142 Bu Arnati atau ke Bu Ros di 0813 8012 346. Mungkin sekian Bu untuk informasi baik minggu depannya. Saya kembali ke Bu bisa. Oke, baik, terima kasih Mas Wildan. Jadi BIMTEK-nya sudah BIMTEK khusus yang angkatan 3 ya Ibu Bapak. Angkatan 1 kemarin pukul 4 subuh Ibu Bapak. Mas Wildan jam 3 harus bangunkan ya. Bukan semestinya. Ya Bu. Ya, akhirnya diganti malam kembali Mas Wildan ya. Coba kemarin. Ini Pak Nardi, Bu ini SMA mana ya Bu, mantap. Bukan SMA Pak Nardi, SMP Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo Pak Nardi. Halo Pak Nardi. Ya, jadi ini tadi bukan jenjang SMA tapi jenjang SMP. Iya. Wah keren Bu Lisa. Sidoarjo mantap. Pengawasnya siapa itu? Iya. Baik. Saya sangat tertarik banget dengan penjelasan dari Bapak dan Ibu tadi dari guru BK yang menguasai gunanya, menguasai kompetensi. Kalau terkait dengan regulasi